will be cheering that one, and it's a round of applause down. For anybody. Sirkuit Bugatti Le Mans bakal pembara akhir pekan ini. Moto3 Prancis 2026 menjadi panggung pembuktian bagi sang rookie sensasional asal Gunung Kidul, Veda Ega Pratama. Namun, di tengah gemerlap ambisinya, tantangan berat datang menghadang. Legenda MotoGP Malaysia, Zulfahmi Khairuddin, dikabarkan turun gunung demi mengawal Hakim Danish agar mampu menggulingkan dominasi Veda. Wah, wah, wah. Tidak hanya itu, aura balas dendam menyelimuti padok. Rival-rival Pangu seperti si ambisius Marco Morelli yang sudah pasang misi balas dendam, hingga sang murid emas Marc Marquez, Maximo Quiles, siap mencegah langkah Veda dengan performa yang tak terbendung. Mampukah Veda Ega Pratama membuktikan bahwa statusnya sebagai pembalap Indonesia pertama yang naik podium Grand Prix bukanlah sekedar keberuntungan di tengah kepungan rider-rider Eropa yang haus akan kemenangan? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Diprediksi kalah, Veda Ega justru siap balikan semua di Le Mans. Inilah sejarah baru Moto3 yang belum banyak orang tahu. Simak hingga selesai. Halo para penggila kecepatan, pecinta daru mesin, dan pendukung setia merah putih di seluruh dunia. Selamat datang di Paddock Update, tempat di mana gosip berubah jadi fakta dan fakta berubah jadi legenda. Akhir pekan ini, 8 hingga 10 Mei 2026, sirkuit Bugatti di Le Mans, Prancis bukan cuma sekedar tempat balapan. Ini adalah medan tempur. Ada aroma balas dendam, ada ego yang dipertaruhkan, dan ada narasi miring yang mencoba merendahkan mental pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Kalian dengar bisik-bisik di luar sana? Ada yang bilang Veda sudah tamat riwayatnya di Le Mans. Ada yang bilang legenda Malaysia Zulfahmi Khairuddin sengaja turun gunung demi mengawal Hakim Danish, memastikan Danish menenggelamkan Veda di klasemen. Please dengarkan ini baik-baik. Malaysia boleh banyak omong soal skill dan dukungan manajerial, tapi saat lampu merah padam, omongan itu nggak akan bisa mengejar kecepatan Veda. Veda bukan datang untuk sekedar numpang lewat. Dia datang untuk menunjukkan siapa yang pantas menyandang gelar the next big thing di dunia MotoGP. Mari kita bedah. Hakim Danish, rider potensial milik MT Helmets MSI itu memang tampil konsisten. 3 seri beruntun masuk zona poin, oke, kita akui, itu pencapaian bagus. Tapi mari kita bicara jujur. Kenapa harus ada Zulfahmi Khairuddin sampai harus terbang ke Le Mans? Apakah Danish merasa tidak aman? Apakah dia butuh mentor untuk menuntunnya di setiap tikungan? Zulfahmi bilang dia fokus pada kemajuan teknis Danish sejak dari Jerez. Dia bilang cuaca Le Mans yang tak terprediksi itu musuh utama. Come on Zulfahmi, semua pembalap di grid Moto3 tahu Le Mans itu teknis dan cuaca di sana memang gila. Kalau tim Danish harus bekerja sangat keras sejak FP1 hanya untuk membangun mentalitas bocah 18 tahun itu tandanya mereka masih panik. Veda Ega Pratama, dia tidak butuh pengawalan khusus untuk tetap tenang. Dia adalah mantis, dia tenang di dalam helm, dia presisi saat menyerang, dan dia tidak butuh drama manajerial untuk membuktikan kecepatan. Dan jangan lupakan geng Argentina dan murid kesayangan Marc Marquez. Marco Morelli dari CFM Auto Aspar Team katanya mau balas dendam karena hampir naik podium di Jerez. Morelli, dengarkan, podium itu bukan hak milik, itu harus direbut. Kamu punya 45 poin, Veda punya 37. Selisih 8 poin itu sangat kecil untuk dipangkas dalam satu kali balapan yang beringas. Lalu ada Maximo Quiles. Si murid Marquez ini memang solid, selalu naik podium, bagus. Nikmati dulu kejayaanmu Quiles, tapi ingat, di dunia balap, sekali kamu terjatuh dari puncak performamu, akan sulit untuk naik lagi. Quiles mau mempertahankan momentum, Veda mau mencuri momentum itu. Veda adalah pemburu yang sabar, dia akan membiarkan kalian bertarung di depan, dia akan mempelajari ritme kalian, dan saat lap terakhir tiba, saat kalian merasa aman, Veda akan menyalip dari sisi yang tidak pernah kalian duga. Sekarang, mari kita bicara tentang kenapa Veda jauh lebih hebat dari apa yang ditulis media Eropa. Dunia melihat Veda sebagai rookie sensasional, tapi mereka tidak melihat apa yang terjadi di Gunung Kidul. Veda bukan lahir dari akademi dengan fasilitas miliaran dolar. Ayahnya, Pak Sudarmono, hanya memberikan motor mini GP bekas. Bayangkan, pembalap yang kini ditakuti di Eropa itu dulunya mengasah teknik late braking bukan
bukan di aspal mulus, tapi di parkiran pasar sapi yang permukaannya tidak rata. Di sanalah Veda belajar soal keseimbangan, soal insting membaca lintasan, dan soal keberanian di titik pengereman yang ekstrim. Ketika Sky Sports Italia mengkonfirmasi rekrutmen Veda ke Honda Tim Asia, mereka tidak sedang membicarakan salah satu pembalap. Mereka sedang membicarakan sejarah. Veda adalah satu-satunya pembalap Asia yang direkrut musim 2026. Dia adalah Red Bull athlete, dan jangan lupa helmnya dirancang oleh Dave Designs, studio yang sama dengan Marc Marquez. Mantis di helm Veda itu bukan sekedar gambar, itu adalah filosofi, diam, menyelinap, dan mematikan. Ada berita menarik dari pengamat Henry Wibowo. Veda memutuskan menetap di Eropa selama musim 2026. Kenapa ini game changer? Karena dia tidak lagi punya hambatan adaptasi. Dia tidak perlu jet lag, dia tidak perlu membiasakan diri dengan cuaca. Veda sekarang berlatih di sirkuit Aspar Valencia, di lintasan yang sama dengan tempat Marc Marquez sering berlatih. Dia latihan fisik, dia latihan motocross untuk menjaga kepekaan motor, dia melatih mental di tengah kesendirian jauh dari keluarga. Ini adalah pengorbanan kelas dunia. Ingat, Veda punya modal pengalaman di Le Mans. Tahun 2024, di debut Rookies Cup-nya, dia finish di posisi 10 dan 7. Dia sudah tahu karakter sirkuit ini. Meskipun tahun 2025 dia harus absen karena cedera di Jerez, itu hanya membuat Veda lebih lapar. Dia punya utang yang harus dibayar di Le Mans, dan akhir pekan ini, dia akan melunasi utang itu dengan bunga yang sangat besar. Jadwal sudah keluar. Jumat 8 Mei jam 14 WIB kita mulai dengan FP1. Sabtu kualifikasi akan menentukan siapa yang pantas start di baris depan. Dan Minggu jam 16 WIB adalah waktunya pembuktian. Para rival bersiaplah. Veda Ega Pratama bukan lagi pembalap yang bisa kalian remehkan. Dia datang membawa semangat Gunung Kidul, membawa ambisi bangsa, dan membawa kecepatan yang membuat kalian tertunduk malu di pedok. Buat kalian yang merasa Hakim Danish atau siapapun lebih baik dari Veda, siapkan mental. Minggu nanti kita akan lihat siapa yang tertawa di garis finish. Veda akan membungkam semua keraguan. Karena bagi Veda, Le Mans bukan hanya sekedar sirkuit, itu adalah panggung di mana dia akan memproklamirkan diri sebagai the next global superstar dari Indonesia. Tetap pantau, tetap dukung, dan jangan lupa gaspol terus. Sampai jumpa di Le Mans Indonesia. Hari pertama di Le Mans, dan semuanya langsung terasa berbeda. Angin dingin, aspal yang belum sepenuhnya bersahabat, dan satu hal yang pasti, tidak ada yang mau kalah. Di paddock Moto3 Prancis 2026, tim mulai bermain strategi. Ada yang fokus ke setup, ada yang mengejar waktu, ada juga yang mulai panik. Dan di tengah semua itu, Veda Ega Pratama tetap tenang. Tanpa banyak bicara, tanpa drama, tapi catatan waktunya perlahan naik. Sementara di sisi lain, Hakim Danish mulai diuji. Karena ekspektasi itu berat, dan kala tidak sesuai, tekanannya bisa menghancurkan. Apalagi ketika semua orang mulai membandingkan. Katanya jago di Le Mans, katanya pengalaman lebih banyak. Sekarang waktunya buktiin. Bukan di media, tapi di stopwatch. Lalu muncul lagi ancaman nyata. Marco Morelli. Gaya balap agresif, tidak takut duel, dan siap masuk gap sekecil apapun. Dan jangan lupakan Maximo Quiles. Dia bukan cuma cepat, dia konsisten. Dan itu yang paling berbahaya di Moto3. Tapi, balapan ini bukan cuma soal siapa tercepat. Ini soal siapa paling berani ambil risiko, siapa paling dingin di tekanan, dan siapa yang gak takut jatuh. Dan disinilah Veda punya keunggulan. Dia datang dari nol, dari tekanan yang berbeda, dari mimpi yang lebih besar. Dia bukan balapan buat sekadar poin. Dia balapan buat buktiin kalau pembalap Indonesia bisa berdiri sejajar dengan dunia. Dan kalau rival-rivalnya masih menganggap dia rookie, itu kesalahan terbesar mereka. Karena saat lampu start padam nanti, tidak ada rookie, tidak ada senior. Yang ada cuma pembalap yang siap dan yang tidak. Dan satu hal yang pasti, kalau Veda ada di grup depan,
balapan ini bakal chaos. Lemang sebelum dimulai, tapi perang sudah terasa. Dan pertanyaan besarnya sekarang, siapa yang akan bertahan? Dan siapa yang akan tenggelam? From the number 9, Indonesian fans around the world will be cheering that one, and it's a round of applause. Very difficult for anybody. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Honda Team Asia bike. Wow, Indonesia waited so long to have a superstar to cheer. Veda Ega Pratama kembali bikin pedok Moto3 Eropa geger. Di tengah tekanan besar jelang GP Prancis 2026 di Lemang, pembalap muda Indonesia ini justru menjalani latihan ekstrim motocross di Spanyol demi meningkatkan performanya. Wah, bukan cuma itu, performa ganasnya di Jerez mulai membuat rival-rival Eropa waspada setelah Veda tampil brutal dari posisi belakang hingga finish di barisan depan. Dengan top speed mengerikan, mental bertarung tanpa takut, dan persiapan khusus dari Honda Team Asia, banyak pihak mulai percaya bahwa Le Mans bisa menjadi panggung ledakan besar berikutnya bagi sang Boeing 954. Apakah ini saatnya Veda kembali mengejutkan dunia dan membawa Indonesia makin dekat ke podium Moto3? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Gegarkan Moto3, Veda Ega Pratama mengguncang Eropa. Le Mans 2026 jadi panggung pembuktian pembalap muda Indonesia. Dengarkan baik-baik. Suara raungan mesin Moto3 mulai terdengar semakin keras di daratan Eropa. Aroma panas aspal, bau karet terbakar, dan ketegangan pedok perlahan menyelimuti salah satu sirkuit paling legendaris di dunia, Le Mans Prancis. Namun, kali ini sorotan publik bukan hanya tertuju pada pembalap-pembalap Eropa yang selama ini mendominasi kelas junior MotoGP. Mata dunia kini mulai mengarah kepada satu nama muda dari Indonesia, Veda Ega Pratama. Ya, bocah ajaib asal Gunung Kidul itu kini bukan lagi sekedar pembalap rookie biasa. Dalam beberapa seri terakhir Moto3 2026, Veda berubah menjadi ancaman nyata bagi rival-rivalnya. Bahkan banyak pengamat pedok mulai berani menyebut bahwa Indonesia akhirnya memiliki sosok yang benar-benar siap mengguncang peta persaingan balap motor dunia. Dan menjelang GP Prancis 2026 di Le Mans, suasana semakin panas. Bukan tanpa alasan, di saat banyak pembalap memilih beristirahat setelah balapan melelahkan di Jerez, Veda justru melakukan sesuatu yang membuat banyak orang terkejut. Ia memilih latihan ekstrim motocross di lintasan tanah MX Golf Park San Feliu de Codenes, Spanyol. Benar, bukan latihan biasa. Medan tanah penuh lompatan, tikungan licin, debu beterbangan, dan risiko jatuh yang tinggi menjadi menu harian pembalap muda Indonesia tersebut. Seolah belum puas dengan performa impresifnya di GP Spanyol 2026, Veda justru terlihat semakin lapar, semakin ganas, semakin haus hasil besar. Dan dari sinilah semuanya bermula.
Di tengah cuaca Spanyol yang mulai menghangat, suara motor motocross terdengar meraung keras di MX Golf Park. Debu beterbangan saat satu motor melibas tikungan tanah dengan agresif. Banyak orang yang datang ke sana awalnya tidak sadar siapa sosok pembalap yang sedang berlatih itu. Namun, ketika helm dibuka, nama Veda Ega Pratama langsung menjadi pembicaraan. Latihan motocross memang bukan hal asing bagi pembalap MotoGP, tetapi bagi Veda, sesi ini terasa jauh lebih penting. Honda Tim Asia disebut sedang menyiapkan program fisik dan adaptasi ekstrim agar Veda siap menghadapi rangkaian 3 balapan berat di Eropa secara beruntun. Le Mans, Catalunya, Mugello. 3 sirkuit dengan karakter berbeda. 3 medan perang yang bisa menentukan arah musim. Dan Veda memilih cara yang tidak biasa untuk mempersiapkan dirinya. Latihan motocross dipercaya mampu meningkatkan refleks tubuh, ketahanan fisik, kontrol motor saat kehilangan grip, hingga kemampuan membaca karakter permukaan lintasan. Hal-hal inilah yang dianggap sangat penting untuk menghadapi Le Mans. Sirkuit Bugatti terkenal sebagai trek yang brutal dalam pengereman. Sedikit terlambat mengerem, habis. Sedikit salah buka gas, posisi melayang. Dan Veda tahu itu. Karena itulah ia datang dengan persiapan yang berbeda. Bukan sekedar ingin finish, tetapi datang dengan misi besar, mengejar podium. Jika ada satu balapan yang mulai mengubah cara dunia memandang Veda Ega Pratama, maka GP Spanyol 2026 di Jerez adalah jawabannya. Balapan itu benar-benar menjadi bukti bahwa Veda bukan lagi pembalap penggembira. Bayangkan saja, ia memulai balapan dari posisi ke-17, posisi yang sangat sulit untuk bertarung di grup depan Moto3. Tetapi, perlahan, lap demi lap, Veda mulai menunjukkan taringnya. 1 lawan dilewati, 2 lawan disalip, lalu 3, 4, sampai akhirnya publik dibuat tercengang ketika nama Veda muncul di rombongan depan. Cara membalapnya terlihat agresif, namun tetap cerdas. Ia tidak gegabah, tidak panik, dan yang paling penting, tidak takut duel. Mental itulah yang membuat banyak media Eropa mulai memberikan perhatian khusus. Bahkan beberapa pengamat Italia menyebut gaya balap Veda memiliki aura tanpa rasa takut. Sebuah pujian yang jarang diberikan kepada rookie Asia. Saat garis finish dikibarkan, Veda sukses mengakhiri balapan di posisi ke-6, P6. Hasil yang mungkin terlihat sederhana bagi sebagian orang. Namun bagi Honda Tim Asia, hasil itu terasa seperti sinyal bahaya bagi rival-rival lain. Karena mereka sadar perkembangan Veda sangat cepat. Dan yang lebih menyeramkan, potensinya belum mencapai batas. Meski tampil luar biasa di Jerez, ternyata balapan tersebut belum berjalan sempurna bagi Veda. Ada satu masalah besar yang sempat membuat kecepatannya menurun di lap-lap akhir. Ban belakang. Ya, degradasi ban menjadi salah satu kendala utama yang dialami Veda di penghujung balapan. Saat pembalap lain mulai menjaga ritme, grip motor Veda justru perlahan menghilang. Motor mulai sulit dikendalikan saat keluar tikungan, traksi menurun, dan akselerasi tidak seganas lap awal. Dalam balapan Moto3 yang super ketat, kehilangan sedikit grip saja bisa sangat fatal. Karena itulah, tim teknis Honda Tim Asia langsung bergerak cepat. Mereka tidak mau masalah itu kembali muncul di Le Mans. Menurut laporan paddock, sejumlah penyesuaian telah dilakukan pada distribusi bobot motor, setting suspensi, hingga manajemen ban agar Veda bisa menjaga performa sepanjang balapan. Dan kabar ini membuat banyak fans mulai semakin optimis. Karena jika masalah ban berhasil diatasi, maka Le Mans bisa berubah menjadi panggung ledakan besar Veda Ega Pratama. Salah satu hal paling menarik jelang GP Prancis 2026 datang dari pernyataan Hiroshi Aoyama. Manajer Honda Tim Asia itu biasanya dikenal cukup tenang dan jarang memberikan komentar bombastis. Namun kali ini berbeda. Ia terang-terangan mengaku sangat puas dengan perkembangan Veda. Bukan cuma soal kecepatan, tetapi soal kecerdasan balapan. Menurut Aoyama, Veda kini jauh lebih matang dalam membaca situasi race. Ia mulai tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu, dan kapan mengambil resiko.
Hal-hal seperti ini sangat penting di Moto3 karena kelas ini terkenal brutal. Perbedaan sepersekian detik saja bisa mengubah posisi pembalap secara drastis. Veda kini lebih cerdik dalam menjaga ritme dan mengambil keputusan krusial di lintasan, ujar Aoyama. Kalimat itu langsung memancing perhatian fans MotoGP Indonesia. Sebab jika seorang mantan pembalap MotoGP seperti Aoyama sudah mulai bicara seoptimis itu, berarti ada sesuatu yang memang spesial dari perkembangan Veda. Dan bukan cuma itu, Aoyama bahkan menyebut peluang podium di Le Mans terbuka lebar. Pernyataan yang langsung membuat suasana semakin panas. Le Mans bukan sekedar sirkuit legendaris. Tempat ini adalah arena yang sangat teknis. Banyak tikungan stop and go, pengereman keras, perubahan arah cepat, dan area akselerasi pendek yang menuntut pembalap super agresif. Menariknya, karakter itu justru sangat cocok dengan gaya balap Veda. Ia dikenal sebagai pembalap yang berani saat late braking, berani menusuk celah sempit, dan cukup kuat saat duel jarak dekat. Pengalaman Veda di Red Bull MotoGP Rookies Cup 2024 juga menjadi modal penting. Di sana, ia sempat mengejutkan banyak orang. Pada sesi latihan bebas pertama, Veda berhasil menempati posisi 5 besar. Hasil yang kala itu membuat namanya mulai diperhatikan. Saat race berlangsung, ia mampu finish di posisi ke-7. Bukan hasil buruk untuk pembalap muda Asia yang masih belajar membaca karakter sirkuit Eropa. Kini, 2 tahun berlalu, Veda datang bukan sebagai anak baru, tetapi sebagai rider MotoGP World Championship. Dan bedanya sekarang, ia jauh lebih siap. Usai balapan GP Spanyol, sebagian besar pembalap memilih fokus recovery. Namun Honda tim Asia justru langsung bekerja. Mereka memanfaatkan tes pasca race di Jerez untuk mempersiapkan motor menghadapi Le Mans. Hasilnya mengejutkan. Veda mencatat waktu 1 menit 45.047 detik. Ia finish sebagai pembalap ke-6 tercepat dalam sesi tes. Menariknya, Veda menjalani total 58 lap, jumlah yang sangat banyak. Ini menjadi pertanda jelas bahwa Honda tim Asia sedang serius membangun paket motor terbaik untuk rider muda Indonesia tersebut. Dan ada satu fakta yang paling membuat paddock mulai melinik. Top speed. Veda mencatat kecepatan tertinggi di antara seluruh rider Honda. Bahkan ia mampu mengungguli beberapa pembalap dari tim besar Eropa. Di kelas Moto3 yang perbedaan kecepatannya sangat tipis, data seperti ini sangat penting. Karena top speed bisa menjadi senjata mematikan di trek seperti Le Mans. Apalagi jika balapan berjalan dalam grup besar, slipstream, overtake, late braking. Semua itu bisa menjadi panggung sempurna bagi gaya balap Veda. Saat ini, Veda Ega Pratama berada di posisi ke-6 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 37 poin. Di atas kertas, memang jaraknya masih cukup jauh dari pemimpin klasemen Maximo Quilez yang sudah mengoleksi 90 poin. Tetapi, musim masih panjang. Dan yang paling penting, tren performa Veda terus naik. Thailand, finish 5 besar. Brasil, podium. Spanyol, comeback brutal dari P17 ke P6. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Dan pola inilah yang mulai membuat rival-rivalnya waspada. Karena mereka sadar, jika perkembangan Veda terus seperti ini, maka podium bukan lagi mimpi. Bahkan kemenangan pun mulai terlihat realistis. Akhir pekan Le Mans akan menjadi ujian besar. Semua mata tertuju pada bagaimana Veda memulai sesi latihan bebas. Karena performa FP1 dan praktis sangat penting untuk menentukan ritme balapan. Jika Veda langsung kompetitif sejak Jumat, maka sinyal bahaya untuk rival akan semakin besar. Berikut rangkaian jadwal Moto3 France 2026. Jumat, 8 Mei 2026, Free Practice 1, 14.00 hingga 14.35 WIB. Practice 18.15 hingga 18.50 WIB. Sabtu 9 Mei 2026, Free Practice 2, 13.40 hingga 14.10 WIB. Kualifikasi Q1, 17.45 hingga 18.00 WIB. Kualifikasi Q2, 18.10 hingga 18.25 WIB. Minggu 10 Mei 2026, balapan Moto3 Prancis 2026, 14.00. 20 lap,
20 putaran penuh tekanan, 20 lap yang bisa mengubah sejarah. Kini, pertanyaan terbesar mulai muncul di kalangan fans MotoGP Indonesia. Bisakah Veda kembali naik podium? Melihat performa terkini, jawabannya sangat mungkin. Semua tanda mulai mengarah ke sana. Percaya diri meningkat, motor makin kompetitif, pengalaman di Lemang sudah ada. Dan yang paling penting, mental bertarung Veda sedang berada di level tertinggi. Ia tidak lagi terlihat gugup menghadapi nama-nama besar. Sebaliknya, kini justru rival-rivalnya yang mulai melirik Veda sebagai ancaman serius. Jika kualifikasi berjalan bagus dan Veda mampu start di barisan depan, maka balapan Le Mans bisa berubah menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah balap motor Indonesia. Bayangkan saja, bendera merah putih berkibar di podium Le Mans. Nama Indonesia disebut di jantung balap motor Eropa. Dan semua itu dipimpin oleh seorang remaja dari Gunung Kidul. Cerita seperti ini terdengar seperti mimpi. Tetapi sekarang, mimpi itu mulai terasa nyata. Le Mans 2026 bukan sekedar seri kelima Moto3. Ini adalah panggung pembuktian. Panggung bagi Veda Ega Pratama untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pembalap Indonesia bisa bertarung sejajar dengan talenta terbaik Eropa. Ia datang bukan membawa rasa takut. Ia datang membawa ambisi. Ambisi untuk menang, ambisi untuk podium, dan ambisi untuk mencetak sejarah. Dan ketika lampu start padam di Le Mans nanti, seluruh fans MotoGP Indonesia akan menahan napas. Karena mungkin saja kita sedang menyaksikan lahirnya era baru balap motor Indonesia di pentas dunia. Apakah Veda Ega Pratama akan benar-benar mengguncang Le Mans? Ataukah justru membuat seluruh padok Moto3 mulai takut pada nama Indonesia? Jawabannya akan segera hadir di lintasan legendaris Prancis. Dan satu hal yang pasti, dunia sekarang mulai mengenal nama Veda Ega Pratama. Make a change, rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.